Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rencana penelitian tentang uji aktivitas anti jamur pada sediaan herbal oil ekstrak kunyit dalam minyak kelapa murni terhadap Candida albicans menggunakan metode ultrasonik. Berikut isi presentasi secara umum, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 terdiri dari latar belakang. Penelitian ini melatar belakangi yaitu jamur Candida albicans yang tumbuh sebagai mikroflora normal tubuh manusia yang sering ditemukan dalam rongga mulut, saluran cerna, saluran nafas, mukosa vagina, dan di bawah kuku sebagai saprofit tanpa menyebabkan penyakit. Namun, bila terjadi ketidakseimbangan pada rongga mulut atau penurunan kekebalan tubuh, maka Candida albicans akan bersifat patogen. Maka dari itu akan menimbulkan infeksi yang disebut dengan candidiasis. Nah, di sini pengobatan etnomedicine merupakan salah satu cara efektif menemukan bahan-bahan kimia yang berguna dalam pembuatan obat yang memiliki efek samping lebih kecil. Contohnya, herba oil merupakan salah satu alat bantu kosmetik tradisional dan pengobatan herbal yang digunakan untuk menutrisi dan merawat kondisi kulit. Herbal oil pada penelitian ini menggunakan rempah kunyit dan minyak kelapa murni. Nah, tanaman kunyit dimanfaatkan karena kandungan kurkumin dalam kunyit yang menunjukkan aktivitas dan potensi terapeutik, yaitu sebagai antiinflamasi, antioksidan, antikarsinogenik, antimutagenik, antikoagulan, antifertilitas, antidiabetik, antibakteri, antifungi, antiprotozoa, antiviral, antifibrosis, antivenom, hipotensi, dan hipokolesterolemia. Sedangkan dalam minyak kelapa murni mengandung senyawa monolaurin dari asam laurat yang menyebabkan VCO tersebut memiliki efek antimikroba baik untuk bakteri atau jamur dengan cara merusak komponen lipid membran sel. Nah, berdasarkan dua sampel tersebut akan diekstraksi menggunakan ekstraksi ultrasonik yang kemudian akan diuji aktivitas anti jamurnya agar dapat diaplikasikan. Nah, selanjutnya pada penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana aktivitas anti jamur pada sediaan herbal oil ekstrak kunyit dalam minyak kelapa murni menggunakan metode ultrasonik. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi dosis pada sediaan herbal oil ekstrak kunyit dalam minyak kelapa murni terhadap aktivitas anti jamur. Dan yang ketiga, bagaimana dosis terbaik sediaan herbal oil dari ekstrak kunyit dalam minyak kelapa murni menggunakan metode ultrasonik. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui aktivitas anti jamur pada sediaan herbal oil ekstrak kunyit dalam minyak kelapa murni menggunakan metode ultrasonik. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi dosis pada sediaan herbal oil ekstrak kunyit dalam minyak kelapa murni terhadap aktivitas anti jamur. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dosis terbaik sediaan herbal oil dari ekstrak kunyit dalam minyak kelapa murni menggunakan metode ultrasonik. Berikutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana pertama pada tanaman kunyit atau yang dikenal dengan nama latin Curcuma domestica Val merupakan tanaman obat dari Asia Tenggara yang kemudian dikembangkan secara luas di Asia Selatan, Cina Selatan, Taiwan, Filipina, dan tumbuh baik di Indonesia. Kunyit mengandung kurkuminoid, di mana komposisi utamanya yaitu kurkumin, yang merupakan komponen bioaktif pada kunyit. Salah satu sifatnya yaitu anti jamur. Kurkumin, demetoksikurkumin, dan
Bismetoxikurkumin termasuk golongan senyawa fenol yang dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans dengan cara merusak membran sel dan denaturasi protein yang mengakibatkan rusaknya susunan dan perubahan mekanisme permeabilitas dari mikrosom, lisosom, dan dinding sel. Selanjutnya pada minyak kelapa murni. Minyak kelapa murni ini berasal dari tanaman kelapa atau Cocos nucifera L yang merupakan tanaman serbaguna yang seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Salah satunya yaitu sebagai minyak kelapa murni. Asam lemak jenuh yang berada dalam virgin coconut oil atau VCO merupakan asam lemak jenuh berantai sedang atau MCFA yang berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, antiprotozoal, penyembuhan antiinflamasi, dan efek antiobesitas. Nah, asam kaprat di sini merupakan asam yang paling cepat membunuh jamur Candida albicans karena asam kaprat dapat merusak membran sel dan akhirnya memecahkan sitoplasma sel jamur sel jamur. Selanjutnya, pada Candida albicans dapat menyebabkan infeksi pada manusia melalui proses adherensi dan invasi ke dalam jaringan tubuh inang, yang kemudian Candida albicans akan melakukan multireplikasi kolonisasi ke jaringan melalui aliran darah dengan cara menghindari sistem imun tubuh. Akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh inang. Invasi pada Candida albicans yang melekat pada mukosa labial, mukosa bukal, dorsum lidah, dan daerah platum dapat menyebabkan terjadinya kandidiasis oral. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode ultrasonik yang merupakan metode maserasi yang dimodifikasi menggunakan bantuan ultrason atau sinyal dengan frekuensi tinggi 20 kHz dengan melewatkan energi ultrasonik dalam bentuk gelombang melalui pelarut cair yang mengandung partikel sampel padat. Ketika gelombang menembak permukaan material akan menghasilkan gaya tegak lurus atau sejajar dengan permukaan yang dapat dikatakan energi sonik dirubah menjadi energi mekanik dalam bentuk gelombang kejut yang setara dengan tekanan beberapa ribu atmosfer. Dengan begitu, peningkatan tekanan dan suhu yang terlokalisasi dapat memecah membran sel sehingga pelarut dapat bermigrasi ke dalam sel dan mendapatkan hasil ekstraksi yang diinginkan. Selanjutnya, pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini, pertama, dari kunyit akan dipreparasi menjadi bubuk kunyit yang selanjutnya akan dianalisis kadar airnya yang diharapkan tidak lebih dari 10%. Selanjutnya akan diekstraksi bubuk kunyit ke dalam minyak kelapa murni menggunakan ekstraksi ultrasonik sehingga akan dihasilkan ekstrak kasar. Sebelum diuji aktivitas anti jamurnya, terlebih dahulu dibuat medium PDA atau potato dextrose agar dan dilanjutkan dengan membuat suspensi jamur dan dilakukan pengujian aktivitas anti jamur dengan menggunakan Aquades sebagai kontrol negatif dan ekstrak kasar sebagai kontrol positif, yang kemudian akan dianalisis zona bening sebagai zona daya hambat dan akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu preparasi sampel. Sampel limbah kunyit akan dibersihkan terlebih dahulu, yang dicuci dengan menggunakan air bersih, ditiriskan, dikupas, dipotong tipis-tipis, dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius kurang lebih selama 48 jam.
Setelah itu, sampel rimpang kunyit yang telah kering digiling atau di blender sehingga menjadi bentuk serbuk dengan ukuran 80 mesh. Nah, untuk analisis kadar air, yaitu sampel rimpang kunyit yang telah dipreparasi dianalisis kandungan kadar airnya dengan analisis gravimetri metode penguapan. Pertama, cuan kosong dimasukkan dalam oven selama 15 menit pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar airnya. Kemudian didinginkan dalam desikator selama 10 menit. Cawan perselen ditimbang dan diulangi perlakuan sebelumnya hingga mendapatkan berat yang konstan. 5 gram sampel rimpang kunyit dipanaskan dalam oven selama 30 menit pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan air yang berada dalam sampel. Kemudian sampel didinginkan dalam desikator selama 10 menit. Sampel ditimbang dan diulangi perlakuan sebelumnya hingga mendapatkan berat yang konstan. Kadar air sampel kering rimpang kunyit diharapkan tidak lebih dari 10%. Nah, selanjutnya yaitu ekstraksi serbuk kunyit dalam virgin coconut oil dengan variasi dosis menggunakan ekstraksi ultrasonik. Sampel rimpang kunyit yang telah berbentuk serbuk kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan minyak kelapa murni hingga tanda batas. Pada proses ekstraksi ini dibuat dengan beberapa variasi dosis rimpang kunyit, yaitu 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% dalam 100 ml larutan. Kemudian diaduk dan diekstraksi masing-masing dosis menggunakan ekstraksi ultrasonik dengan lama waktu kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, hasil ekstraksi didiamkan hingga terbentuk larutan yang terpisah antara residu dan analit. Kemudian disaring menggunakan cheesecloth untuk diambil analitnya dan disimpan di dalam botol kaca dalam keadaan gelap, kemudian diuji aktivitas anti jamur. Namun sebelum diuji aktivitas anti jamur terlebih dahulu, sebaiknya semua alat disterilkan, yaitu dengan memasukkan semua alat dan bahan ke dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, selanjutnya pembuatan medium potato dextrose agar atau PDA. Nah, potato dextrose agar atau PDA ditimbang terlebih dahulu seberat 8,4 gram dan dicampur dengan 200 ml Aquades kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Media kemudian ditutup dengan aluminium foil lalu disterilkan dalam autoklaf dengan temperatur 170 derajat Celcius selama 15-20 menit dan dituangkan ke dalam masing-masing cawan Petri. Selanjutnya yaitu pembuatan suspensi jamur. Dalam pembuatan suspensi jamur dilakukan dengan memasukkan jamur Candida albicans sebanyak 1 mata kawat ose ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan NaCl 0,9% sebanyak 10 ml. Lalu suspensi jamur dihomogenkan dengan vortex. Suspensi yang sudah dibuat disetarakan dengan standar McFarland 0,5. Nah, barulah di sini dalam tahap uji aktivitas anti jamur, yaitu pertama diharapkan menyediakan 12 buah kertas saring bersih yang belum terkontaminasi apapun dan sediakan 2 buah cawan Petri yang masing-masing telah dituangkan ekstraksi kunyit dalam VCO dan Aquades. Rendam kertas saring dalam cawan Petri, 6 buah kertas saring dalam setiap cawan Petri. Jamur ditanam pada masing-masing sediaan potato dextrose agar. Dengan cara suspensi jamur diambil menggunakan mikropipet sebanyak 2 ml untuk masing-masing cawan Petri. Jamur yang telah diletakkan dalam media agar kemudian diratakan menggunakan dry glass.
Setiap pekerjaan laboratorium dilakukan di dekat api bunsen guna menjaga sterilisasinya. Nah, selanjutnya cawan Petri dimasukkan ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Hasil perlakuan diamati secara visual, ada tidaknya pertumbuhan koloni Candida albicans. Nah, metode yang digunakan yaitu metode difusi lempeng agar atau Kirby-Bauer yang merupakan metode uji kepekaan langsung. Potato dextrose agar atau PDA disediakan sebanyak 6 cawan Petri. Suspensi jamur Candida albicans diambil menggunakan mikropipet sebanyak 2 mili untuk masing-masing cawan Petri. Jamur yang telah diletakkan dalam media agar kemudian diratakan menggunakan dry glass. Kertas saring yang telah disediakan sebanyak 12 buah, yaitu untuk 6 buah diberi ekstrak kunyit dalam VCO dan 6 buah diberikan Aquades sebagai kontrol negatif. Kertas saring kemudian diletakkan pada media agar yang telah digores dengan Candida albicans, kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, untuk menganalisisnya yaitu zona bening yang terdapat dalam media agar pada masing-masing cawan Petri diukur diameternya menggunakan penggaris dan dilakukan perbandingan pada setiap variasi dosis ekstraksi kunyit dalam virgin coconut oil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.